Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih karena malam yang gelap kita boleh lewati, menyambut hari baru dan kita percaya bahwa di hari yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini, kita diperluas untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kita yang di dalamnya kita percaya berkat kasih setia Tuhan senantiasa tersedia bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, yang melekatkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan dalam sapaan pagi pada saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih setia Tuhan senantiasa kami alami dan kami rasakan. Oleh sebab itu, pada saat ini, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami mau melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Maleakhi, kitab Perjanjian Lama pada bagian yang terakhir. Sebelum memasuki Injil Matius, dalam kitab Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan satu kitab terakhir dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi. Pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima, ini menjadi perikop bacaan kita pada pagi hari ini. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, saya bacakan buat kita semua. Kita baca bersama, itu lebih indah, lebih baik lagi. Kita baca bersama-sama di bawah terang perikop murka Tuhan terhadap para imam. Kita mulai. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Ya, ini kotoran korban dari hari-hari rayamu dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan dia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, jelas bahwa ini merupakan satu kritikan. Kritikan terhadap para imam Israel. Para pemimpin rohani Israel. Mengapa ada satu kritikan yang disampaikan oleh Allah, bahkan firman Tuhan memberikan judul perikop ini murka Tuhan terhadap para imam. Mengapa Tuhan murka kepada para imam? Hal ini disebabkan, nah ini kita ingat baik-baik ini. Dalam memberikan persembahan korban bakaran itu, maka korban-korban itu haruslah korban yang terbaik. Dan semuanya itu sudah diatur. Bukan korban yang cacat. Intinya adalah korban yang terbaik. Dan biasanya korban-korban itu adalah berupa hewan, binatang yang terbaik, lalu kemudian itu yang dikorban bakaran dan menjadi sebuah persembahan kepada Allah sebagai tanda syukur dan berbagai hal. Oleh karena berkat-berkat kasih Tuhan, maka mereka memberikan persembahan korban bakaran. Dan para imam yang menerima itu dan menyiapkan segala sesuatunya untuk membawanya ke dalam satu ibadah yang di dalamnya untuk mempersembahkan korban bakaran itu. Tetapi realitasnya pada pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14 menggambarkan bahwa ternyata korban bakaran yang dipersembahkan kepada Allah itu adalah korban bakaran yang tidak memenuhi persyaratan. Paling tidak dia tidak cacat. Tetapi pada kenyataannya korban-korban bakaran itu tercemar oleh karena korban bakaran itu cacat. Binatang dan hewan yang dipersiapkan itu cacat dan tidak baik. Misalnya saja pada ayatnya yang ke-7 dan ayat ke-8 di sana dikatakan. Pasal 1 ayat 7 dan ke-8. Kamu membawa roti cemar di atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya?
dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Nah ini dia. Jadi korban-korban yang penuh dengan kelemahan, kecacatan, lalu kemudian korban-korban itu mereka hendak persembahkan kepada Allah. Dan itu adalah suatu hal yang tidak benar. Itu sebabnya dalam pasal 1 ayat 6 di sana diberikan judul pencemaran korban-korban. Lebih jauh lagi misalnya di dalam ayatnya yang ke-13 dan 14 di sana dikatakan, kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan, sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Itu dia. Jadi korban-korban bakaran yang disiapkan itu, korban-korban yang tercemar, korban yang tidak memenuhi persyaratan, dan bukan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan atas korban-korban itu. Siapa yang bertanggung jawab ketika hal itu terjadi, sekalipun yang memberikannya adalah umat, tetapi oleh karena para pemimpin rohani, para imam menerima itu lalu kemudian membawanya ke hadapan Allah, ini yang salah dan keliru. Harusnya pengajarannya ketika para imam menerima korban-korban yang cacat itu, maka para imam itu harus mengatakan kepada umat Israel, ini tidak boleh dipersembahkan kepada Allah. Inilah persembahan yang cemar, inilah korban bakaran yang tidak layak untuk Allah. Harus berani, tegas menegur sesuatu hal yang keliru dalam proses peribadahan dan di dalam penyembahan kepada Allah. Nah ini dia. Tetapi oleh karena tidak adanya kesungguhan dari para imam, ketidakadanya ketegasan dari para imam, pada akhirnya hal ini membangkitkan murka Allah melihat bahwa para imam pun tidak menghormati. Iya. Itu sebabnya dalam bacaan ini Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk dan seterusnya. Bahkan ayat 3 katakan, aku akan mematahkan lenganmu, akan melemparkan kotoran ke mukamu. Nah itu dia. Jadi betapa Allah murka kepada para imam yang meloloskan persembahan-persembahan korban bakaran yang sesungguhnya tidak layak, tidak memenuhi persyaratan dan tidak berkenan di hadapan Allah. Apa pembelajarannya buat kita pada hari ini? Ada dua hal. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai umat Allah, maka mau diajarkan kepada kita, kalau engkau memberikan persembahan kepada Tuhan alam, maka berikanlah yang terbaik. Jangan engkau berikan yang tidak terbaik kepada Tuhan alam. Berikan yang terbaik kepada Tuhan alam. Jangan engkau berikan juga hal yang sisa dalam hidupmu. Seringkali orang begitu. Dia mau bersyukur ke gereja, ataupun dia mau memberikan persembahan syukurnya kepada gereja. Setelah ia menerima berkat Tuhan, dia bagi untuk kredit, dia bagi untuk pembayaran ini dan itu, lalu kemudian sisanya baru dia persembahkan kepada Tuhan. Nah ini dia, sisanya. Ini yang mau dipersembahkan, persembahan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini persembahan-persembahan yang model sama dengan apa yang diberitakan di dalam kitab Maleakhi. Ini persembahan-persembahan korban-korban yang tercemar, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, adakah Tuhan memberikan berkatnya kepadamu, berkat yang setengah-setengah? Adakah Tuhan memberikan berkatnya kepadamu, berkat yang sisa? Adakah berkat yang Tuhan berikan kepadamu, berkat yang bukan terbaik, yang Tuhan sediakan bagimu? Adakah seperti itu? Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik dalam hidup. Coba lihat, engkau bangun pagi. Berkat Tuhan kehidupan yang baru, nafas hidup yang baru. Firman Tuhan katakan selalu baru rahmat Tuhan setiap hari, setiap pagi. Adakah setengah-setengah dia berikan nafas hidupmu? Tidak ada. Penuh engkau bernafas.
penuh. Berkat nafas itu dia berikan kepadamu. Tidak setengah-setengah. Engkau diberikan kekuatan dan kesehatan dalam tubuhmu. Agar engkau dapat beraktivitas dengan penuh. Tuhan memulihkan dan menyembuhkanmu dengan baik dan dengan sempurna. Bahkan dia memberikan berkat kepadamu. Bukan yang sisa, yang terbaik yang Tuhan sediakan bagimu. Engkau mendapatkan berkat yang fresh, yang segar, yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Oleh sebab itu ketika engkau memberikan persembahan syukur kepada Allahmu, maka berikan yang terbaik. Lalu kemudian hal yang kedua ini juga mau mengajarkan kepada para pemimpin rohani, kepada para imam, kepada para penatua, diaken, pendeta. Di dalam engkau mengajarkan hal ini kepada umatmu, maka ajarkanlah kepada mereka untuk memberikan yang terbaik. Kadang-kadang yang seringkali terjadi juga ada keengganan untuk mengajarkan umat berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan syukur, melalui persepuluhan. Keengganan itu dimunculkan karena apa? Karena para pemimpin rohaninya juga dalam dia memberikan persembahan syukur dan persepuluhannya kepada Tuhan setengah-setengah, bisa jadi dia juga tidak memberikannya. Sehingga dia katakan, tidak perlu itu. Tidak usah. Berikan saja secukupnya. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan tidak pernah berikan engkau sisa. Tidak pernah. Tuhan berikan engkau kelimpahan kasih karunia. Dan berkatnya cukup untukmu. Dan itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebagai para pemimpin rohani, kita harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Dan kalau kita di dalam menjalani tugas tanggung jawab pelayanan kita ini, kita juga setengah-setengah mengajarkan kepada jemaat, tidak sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan ini yang Tuhan katakan, berkatku kepadamu akan kujadikan kutuk. Dan saya percaya kita semua tidak mau menerima hal itu. Oleh sebab itu pengajarannya kepada kita dua hal hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepada engkau para pemimpin rohani, ajarkan umat Tuhan itu melalui tindakan contoh dan teladan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan sisa, bukan juga setengah-setengah, tetapi yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Itu yang kita ajarkan kepada jemaat. Sehingga jemaat melihat contoh dan teladan melalui perbuatan kita bahwa benar para pemimpin kami melakukan hal ini. Maka jemaat pun melakukan hal yang sama juga. Umat Tuhan melakukan hal yang sama juga. Jemaat juga dapat memahami dan mendengar dengan baik apa yang diajarkan oleh para pemimpinnya. Ketika dikatakan engkau harus berikan yang terbaik, jangan yang sisa. Engkau harus mempersembahkan syukurmu dengan sepenuhnya, memberi dirimu untuk memuji dan memuliakan Allahmu. Maka jemaat pun tergerak atas ajaran-ajaran itu. Jangan keraskan hatimu. Lalu kemudian mulai berdalih dengan A, B, C, D yang pada intinya engkau memang tidak bersedia bersyukur kepada Tuhan Allahmu. Tuhan tahu setiap hati. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini mau diajarkan kepada kita hal yang ketiga. Maka kalau tadi hal yang pertama kepada para pemimpin rohani, yang kedua kepada jemaat, maka yang ketiga ini mau diajarkan kepada kita yakin dan percaya bahwa ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang terbaik juga yang akan kita alami di dalam hidup ini. Hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada persoalan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik di tengah berbagai pergumulan dan persoalan itu. Kita yakini dan kita percaya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, dijauhkanlah kita kiranya dari murka Allah itu. Dan biarlah kita didekatkan dalam berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Bagi kehidupan kita bersama keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu. Semuanya diberkati, satu rumah tangga kita diberkati. Karena apa? Karena kita mau menjadi keluarga yang bersedia memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka keluarga kita pun akan menuai hal yang terbaik yang berasal dari Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun satu perjalanan kehidupan yang senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini, satu perjalanan kehidupan yang senantiasa bersyukur di tengah berbagai kelimpahan kasih karunia, berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika engkau bekerja, ketika engkau melayani, berikan juga pekerjaan, berikan juga satu tugas tanggung jawab pekerjaan. Kerjalah dengan sebaik-baiknya. Melayanilah dengan sebaik-baiknya. Sebagai tanda persembahan syukurmu kepada Tuhan Allahmu yang adalah sumber daripada berkat pekerjaan dan pelayanan itu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Teguhkanlah kami dalam firman ini. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerjakan dan melakukan setiap firman Tuhan. Bapa Sorgawi, ajar kami semua. Pimpin dan tuntun kami, jangan biarkan kami mengeraskan hati. Tetapi biarlah firman-Mu senantiasa kami ingat, kami renungkan terus. Dan kami percaya firman ini akan hidup di dalam kehidupan kami, menumbuhkan iman percaya kami, membentuk seluruh karakter kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap pelayan-Mu. Dan biarlah bergandengan tangan kami membangun satu kehidupan pelayanan yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan hamba percaya setiap mereka yang bersedia memberikan yang terbaik, mereka akan mengalami berkat-berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati semua keluarga, semua saudara bersaudara, Bapak Ibu, Opa Oma, anak cucu, semua jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mengikuti pelayanan ibadah dari kanal YouTube ini dalam Sapaan Pagi Batra Kasih ini. Tuhan berkati mereka semua. Dan biarlah mereka bertambah-tambah dalam hikmat, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.